Ini masih dalam rangka Idul Adha. Selamat Idul Adha yang menjalankan Idul Adha. Jangan lupa, jangan banyak-banyak makan daging kambing, apalagi yang usia sudah seperti kita ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya Pak Lurah, Pak Gatot Bimo, terima kasih sudah kami diizinkan untuk ikut dalam mengenai pembangunan desa ya. Dan juga para narasumber yang kami hormati, Pak Leoni Sami Ugoy, Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa Kemendes, dan juga Bapak Insinyur Suwito, Kemitraan Partnership anggota TP2PS Kemitraan LHK, dan juga Ibu Utami di sini dari TP2PS. Bapak Ibu sekalian yang hadir juga selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu kehormatan buat kami dari Kementerian Pertanian, di mana tadi disebutkan bahwa pembangunan untuk SDGs ini nggak bisa main-main karena hubungannya banyak sekali. Saya terima kasih Pak Gatot, baru kali ini saya mendengarkan begitu banyaknya sebetulnya tujuan yang harus kita capai di satu desa. Yang kita tahu bahwa selama ini kebanyakan kalau pembangunan kita bicaranya kota, metropolitan dan sebagainya. Kiranya desa kita juga harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Di mana kita tahu tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Sami mengenai bagaimana nantinya kita harus mengembangkan desa kita, di mana tujuan utamanya selain kita bisa meningkatkan ekonomi pedesaan, dan tentunya kita nggak maulah desa ini kelaparan ya. Yang tadi di mana pada siang hari ini kita membahas mengenai kontribusi perhutanan sosial dalam mengatasi kesenjangan ekonomi pangan dan berekologi di desa. Dan goalnya pasti kita inginkan desa kita aman, tentram, sejahtera, dan tentunya tidak lagi banyak orang desa ke kota. Tapi di era pandemi ini, Pak Gatot dan Ibu Utami dan Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak yang hijrah Pak, pandemi ini dari kota ke desa. Dan banyak teman-teman saya yang dulunya dia di kota itu punya usaha macam-macam, traveling dan sebagainya. Dalam keadaan pandemi ini kita tahu bahwa mereka banyak sekarang pulang ke desa, akhirnya bertani, Bapak Ibu sekalian. Dan tadi dikatakan juga bahwa mengenai pemanfaatan lahan-lahan perhutani ya, pemanfaatan petani-petani yang ada di hutan, di pinggiran hutan dan sebagainya. Sekarang ini banyak kemajuannya Pak, karena itu tadi banyak orang kota sekarang maunya bertani ke desa, kembali ke desa dan sebagainya. Mereka kekurangan lahan, dan akhirnya apa yang terjadi? Sekarang banyak teman-teman saya itu seperti kemarin saya di Malang ya Pak ya, itu bekerja sama dengan kehutanan. Jadi ada pelepasan hutan untuk dibuat bertani. Itu mereka menanam macam-macam di sana. Ada jagung, ada porang, mereka menanam talas. Sekarang ada talas bening segala macam ya Pak ya, untuk jadi produksi rokok beneng yang organik, yang tidak nikotin. Nah itu bermacam-macam sekali. Nah itulah sebenarnya sekarang ini adalah merupakan satu antara sinergi Kementerian Desa dan Kementerian Pertanian, dan bahkan nantinya memang kita memang harus saling bersama-sama, karena yang tadi dikatakan di SDGs tadi ada di berapa goalnya, salah satu untuk pertumbuhan ekonomi desa merata, kemitraan untuk pembangunan desa, dan juga tadi juga untuk ketahanan pangan ada kawasan pemungkinan desa aman dan nyaman. Nah ini semua adalah suatu sinergi dengan kita dari Kementerian Pertanian. Kenapa?
Karena sebagian besar dari kita adalah petani, dan petaninya ada di mana? Ada di desa. Desanya di mana? Banyak juga yang mengelola hutan-hutan dan sebagainya. Nah, kebetulan kami saat ini sebagai tupoksi kami di Kementerian Pertanian adalah di pembiayaan. Tapi mengutamakan bagaimana kami Kementerian Pertanian, terutama kami di Direktorat Pembiayaan, itu memfokuskan memberikan supporting kepada petani-petani kita, di mana saat ini tentunya kita nggak jauh-jauh. Petani mau apa? Mau bertani. Petani mau apa? Mau mengembangkan usahanya, atau petani di desa mau apa? Mau membeli traktor, membeli untuk dia lebih ke industrinya, mau beli rice mill dan sebagainya. Tentunya perlu permodalan, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini tadi juga sudah disebutkan di Pak Semi ada satu strateginya, yaitu dengan KUR. Nah, dan mengapa KUR sekarang, Pak Gatot, Ibu Semi, Ibu Utami dan Bapak Ibu sekalian? Karena dalam keadaan pandemi ini kita nih, Pak, APBN kita banyak dipotong-potong, Pak. Jadi akhirnya anggaran kita juga nggak anggaran kita banyak yang terutama untuk subsidi kita banyak yang dipotong untuk kesehatan. Jadi untuk meningkatkan produksi petani, kita membantu dan sebagainya, kita di luar dari APBN. Ya, salah satunya adalah tadi yang dikatakan oleh Pak Semi adalah KUR, kredit usaha rakyat. Di mana kita tahu kredit usaha rakyat ini cukup rendah, subsidinya hanya 6%. Kalau secara komersil adalah hampir 12-13%. Dan di sini didorong oleh kami dari Kemenko Perekonomian bahwa untuk kredit usaha rakyat bagi petani saat ini dengan bunga 6% itu lebih diutamakan yang super mikro, di mana super mikro ini modalnya bisa untuk berbudidaya yang tadi dikatakan oleh Ibu Utami, bahwa petani-petani kita yang di daerah-daerah yang menginginkan berusaha tani di pinggiran-pinggiran, ayolah itu kita tanam tanaman seperti semusim, jagung dan sebagainya ya. Nah, itu hanya 10 juta per orang per hektar, dan bunganya kalau pamannya kita nanam jagung hanya 4 bulan ya, bunganya nggak sampai 6%, hanya 2%. Nah, seandainya jagungnya nanti menghasilkan dalam 4 bulan, kan jagung 4 bulan, itu mereka bisa menjual pamannya 6 ton per hektar. Harga jagung sekarang 3.000 atau 4.000. Nah, mereka sudah dapat untung dalam 1 hektar dengan modal KUR 10 juta, mereka bisa untung sekitar antara 20 ribu per hektar. Nah, itulah itu merupakan salah satu di mana kita tadi itu bisa meningkatkan ekonomi petani kita. Nah, alokasi KUR saat ini di sektor pertanian, jadi secara nasional KUR kita 235 triliun secara nasional. Nah, kami Kementerian Pertanian diminta oleh Ibu Menkyu untuk mendorong tadi itu, mengawal KUR kita sebesar 70 triliun. 70 triliun itu untuk apa aja? Untuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, dan bahkan sekarang yang 30 triliun Bapak Ibu sekalian untuk alat mesin pertanian. Saat ini kami sudah terserap sekitar 41 triliun sekian. Nah, ini adalah hal yang
saat ini adalah hal yang terbesar Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 2020, jadi pengawalan KUR di bidang pertanian ini oleh Kementerian Pertanian baru berjalan 2 tahun ini. Tahun 2020 kemarin kita mendapatkan target 50 triliun, bisa terserap hampir 55 triliun lebih. Nah, hal inilah dan saat ini kita dinaikkan lagi target kita 70 triliun. Nah, inilah yang harus kita sinergikan Bapak Ibu sekalian. Dengan pertanian tadi itu di pedesaan, bagaimana yang tadi itu terutama yang di hutan dan sebagainya. Mereka mau bertanam apa? Mereka ingin bertani apa? Kita akan bersama-sama. Ya, kita punya program ini, KUR ini, permodalan, di mana kita nanti bekerja sama dengan perbankan. Jadi untuk KUR ini kita bisa dari hulu sampai hilir. Apa saja yang mereka inginkan? Nah, itu nanti kita bersama-sama dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang ada di desa, ada dan mereka juga punya lahan. Boleh silakan kalau mereka punya lahan di hutan, menyewa atau diberi kesempatan oleh lingkungan hidup untuk berusaha tani untuk mengelola supaya bisa mendapatkan itu tadi ekonomi di pedesaannya bagi petaninya. Nah, silakan mengambil KUR. Nah, KUR ini ada KUR mikro, super mikro, KUR mikro, KUR kecil. Nah, di sini kalau KUR super mikro yang tadi saya bilang 10 juta per orang, kalau KUR mikro itu antara 10 sampai 50 juta dan KUR kecil 500 juta. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau antara 10 sampai 50 juta tanpa anggunan. Nah, kami Kementerian Pertanian saat ini, kalau dulu KUR itu ada by name by address. Petani sendiri mendapatkan uang. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kami punya model kemitraan, yaitu dengan off-taker dan skala klasterisasi. Nah, off-taker di sini nantinya petani, jadi petani di sini nggak dikasih uang Bapak Ibu sekalian. Petani kita beri apa yang mereka perlukan, saprotan, benih, pupuk, dan sebagainya. Nah, untuk berusaha tani mereka. Nah, nantinya setelah panen, setelah yarnen, itu akan hasilnya diambil oleh off-taker atau avalisnya. Nah, sesuai dengan perjanjian mereka di depan, mereka mendapatkan keuntungan itu. Nah, sedangkan avalis atau off-taker akan mengambil hasil dari pertanian mereka. Nah, itulah yang kami inginkan nanti di desa ini. Jadi nanti Pak camatnya atau Pak lurahnya itu bisa membina warga-warganya yang berusaha tani, beragribisnis. Silakan untuk bersama-sama kita dari Kementerian Pertanian punya program tersebut, pergi ke Dinas Pertanian, pergi ke BPP kita punya yang skala desa, kantor kita adalah Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, di situ bersama dengan pimpinan cabangnya, pincap-pincapnya untuk bisa menyerap KUR ini. Nah, calon dari 3 menit lagi ya Bu ya? Ya, siap. Nah, ini kami juga sudah mempunyai sistem di dalam KUR ini, nanti bisa dilihat secara real time mengenai pergerakan serapan KUR tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya kami menginginkan nantinya sinergi, dan juga salah satu juga kami punya model juga, yaitu adalah program Jakat, di mana di sini petani yang terkendala BI checking dan sebagainya tidak mendapatkan KUR sebagainya, nantinya bisa mendapatkan permodalan dengan program Jakat ini. Dan program Jakat ini nantinya tidak tanpa anggunan, ya, sinergi dengan petani dengan mengoptimalkan lahannya, dan tentunya hal ini kita bertujuan untuk petani lebih mandiri dan tentunya lebih kalau dengan Jakat tanpa bunga itu kan lebih ini ya, petaninya lebih safe lah ya. Nah, ini adalah skemanya, tidak perlu. Dan kita juga punya sinergi ultramikro Bapak Ibu sekalian, di mana kita punya LKMA, Lembaga Keuangan Agribisnis, dan di sini di desa ini program UMI ini sudah
berkembang. Salah satunya ada di Kendal, Jawa Tengah. Ya, jadi permodalan untuk dukungan untuk kemitraan keuangan di desa. Ya, jadi bisa nanti Bapak Ibu bersama-sama dengan LKMA kita. Nah, kita juga selain itu kita juga mempunyai CSR, ya, untuk program kemitraan bina lingkungan. Nah, BKBL ini bisa juga disinergikan dengan petani-petani yang ada di desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kita di Kementerian Pertanian. Tentunya saya sebagai kementerian yang bergerak di bidang pembudidayaan pertanian. Kita inginkan petani ini bisa lebih, apalagi di desa ya. Memang arahnya kalau pertanian kita nggak jauh-jauh mesti ngomongnya desa, padahal pertanian di kota juga ada. Nah, tentunya kita menginginkan petani di desa itu bisa menjadi petani yang kaya, petani yang maju, petani yang modern, petani yang mandiri, dan tentunya petaninya itu bisa mengakses permodalan dengan mudah, fleksibel, dan bankable. Itu sebetulnya yang kita inginkan, dan tentunya goalnya adalah tadi itu, terciptanya desa yang aman, desa yang ketahanan pangannya terjamin, dan tentunya desa yang tidak kelaparan.